بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita masuk kepada ayat selanjutnya, wa qaulihi, dan firman Allah taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Kemudian dia menunaikan salat, memberi zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala. Ini orang yang memakmurkan, dianggap memakmurkan masjid. Jadi kalau orang sekedar tidur di masjid ya, numpang tidur, numpang ke WC, ini tidak memakmurkan. Ya, antum perhatikan, makanya dulu ada di sini yang cuma numpang tidur, ngerokok ya. Tapi sholat nggak ada. Ya kalau antum sebelum kan ada orang tua depan itu, anak tegur, sekalian Pak sholat sini. Ya karena giliran sholat nggak ada. Tapi setiap waktu nongkrong depan masjid sambil ngerokok, main HP, WC. Nah, ditegur yang seperti itu. Ya. Karena itu merusak. Taib, tamamul ayat, kesempurnaan ayat ini adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan semoga mereka itu akan menjadi termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah ay innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wat ta'ah. Artinya tegaknya memakmurkan masjid itu adalah dengan ibadah dan ketaatan. Itu masjid. Ya, bukan dengan justru kemaksiatan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, banyak ya masjid-masjid justru digunakan untuk hal-hal berbau maksiat ya, untuk ya mungkin main musik dan seterusnya yang dibungkus dengan selawatan. Nah, ini bukan memakmurkan masjid, justru mengotori masjid. Masjid itu dimakmurkan dengan cara ibadah dan ketaatan. Sama juga ya, termasuk juga masjid itu bukan dimakmurkan dengan antum main raket dalam masjid, misalkan ya, main bola ya, main gambaran ya. Lagi kalau ada yang main ini main remi, main apa namanya itu, apalagi itu satu lagi yang kereta itu kalau dimainin apa namanya, gaplek. Nah, ini hati-hati ya, itu bukan untuk memakmur masjid. Masjid dibangun bukan untuk itu, tapi untuk ketakwaan. Ya. Adapun yang terjadi dulu, budak atau anak-anak Habasyah ya, anak-anak kecil dari kalangan Habasyah itu mereka bermain di masjid, kemudian dilihati oleh Aisyah, dan Nabi SAW tidak menegur karena untuk taklif tatkala itu, untuk melembutkan hati-hati mereka, karena mereka itu kan baru-baru masuk Islam, dan Islam itu belum secara sempurna ilmu mereka kuasai, ya ilmunya dikuasai oleh mereka. Jadi dalam mereka taklif untuk apa? Untuk melembutkan dulu hati mereka. Karena beda kalau misalkan orang baru belajar, belum ngerti hukumnya, belum apa, langsung antum marahi. Ya. Makanya Nabi SAW mendiami mereka, orang-orang budak Habasyah atau anak-anak Habasyah tadi bermain di masjid itu karena untuk taklif, kata Syekh Shalih Fauzan. Untuk apa? Untuk supaya apa? Melembutkan hati mereka dulu. Karena kalau misalkan langsung ditegur dalam kondisi mereka baru masuk Islam, nah ini biasanya tidak bisa menerima. Nah, makanya disitulah dakwah itu tujuannya diterima. Sehikmah mungkin kita menyampaikan. Tapi dengan catatan bukan berarti kita nggak menyampaikan. Ya. Toib. Dan kalau yang main ternyata si Abdurrahman, nah si Rifki jangan ikut, namanya anak kecil. Ya. Ada si Abdurrahman mainnya sama si Rifki, main raket. Siapa yang dihukum? Si Rifki. Ya enggak? Abdurrahman masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, belum ngerti. Ya, si Rifki udah ngerti. Nah. Jadi jangan justru yang gede ikut yang kecil. Nah, justru yang ada adalah yang gede ngajari yang kecil nih. Man amana billah ila akhir ay al-jami'ina lil kamalat al-ilmiyah wal amaliyah.
Yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang dimaksud adalah orang yang mencakup kesempurnaan secara ilmu dan juga amalan. Itu yang diinginkan dari ilmu ya, adalah amalan. Kalau yang diinginkan dari ilmu adalah sebatas pengetahuan, maka menjadi orang Yahudi. Yahudi mereka orang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya apa? Mereka adalah orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, karena tahu ilmu tidak mau mengamalkan. Walam yakhsha illallah, dan tidak khawatir takut kecuali hanya kepada Allah. Al khasyah hiyal makhafatu wal haibatu, yaitu rasa takut, rasa ngeri ya. Wal muradu bil khasyati huna, dan yang dimaksud dengan takut di sini adalah ay khasyata ta'zim wal ibadati wat ta'ah, yaitu rasa takut pengagungan. Jadi kalau rasa takut yang melahirkan pengagungan, ini rasa takut ibadah ya, wal ibadah dan ibadah dan taat. Kalau orang takut kemudian melahirkan rasa mengagungkan dan juga rasa harus mentaati, ini namanya apa? Rasa takut ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Tapi ada rasa takut yang biasa, nanti dijelaskan di di setelahnya ini. Nah, ammal khosyatul jabaliyatu, tapi kalau misalkan rasa takut yang sifatnya watak, ka khosyatil mahadhiri ad-dunyawiyati, seperti takut kepada perkara-perkara yang dihati-hatikan ya, ditakuti dari perkara-perkara dunia. Ya ini nggak bisa kita tidak bisa kita pungkiri. Fala yakadu ahadun yaslamu minha, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari rasa takut itu. Ya, contoh misalkan kalau yang kecil-kecil ini, si Rifki takut ke WC, ya enggak, takut setan. Nah, ini sebetulnya nggak boleh juga sebetulnya ya, takut sama setan. Cuman itu jabaliyah, watak. Ya. Kenapa gara-garanya? Gara-garanya nonton film setan. Nah, coba di Arab antum, di Yaman, anak kecil umur 7 tahun, ya 6 tahun, itu ke masjid jam-jam setengah 4, jam setengah 5 itu. Kalau di sana, kalau jam setengah 5, jam 5 azannya, jam setengah 5 mereka datang. Kalau jam setengah 5 azannya, jam 4 mereka datang. Ya, jam 4 mereka datang dari rumah ke masjid sendirian sambil ngantuk. Nah, coba kalau misalkan ditontonin film tuyul, mungkin besok ngajak bapaknya kalau mau ke masjid, ya enggak? Enggak ada istilah setan-setan. Ada memang setan, ngerti mereka jin, cuman mereka nggak tahu. Maksudnya bukan dijadikan momok yang menyeramkan gitu ya. Sudah setan jin, selesai. Nah, si kita ini karena digambarkan ya ada tuyul, ya ada pocong, ya ada kuntilanak, ya. Buatan semua itu. Wa yanbaghi ayyukhsha fi dzalika kullihi qada Allahi wa tasrifa, dan sepantasnya untuk dikhawatirkan pada itu seluruhnya kepada ketentuan Allah dan juga penguasaan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan ketaatan atau rasa takut yang melahirkan keagungan, mengagungkan dan juga mentaati, yang mengharuskan seseorang mengibadahi, ini rasa takut ibadah yang hanya untuk Allah Ta'ala. Fa'asa ulaik al-muttasifuna bihadhi sifat, dan semoga mereka, yaitu orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini, ya, sifat yang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, ya ini pentingnya mendirikan sholat ya. Nah juga beriman kepada hari akhir itu dengan unsur-unsurnya, ya termasuk apa? Beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, beriman kepada hisab, ya, beriman kepada barakallahu fikum mizan. Nah ini namanya beriman kepada apa? Hari akhir. Ya, beriman kepada haud. Nah, bantahan bagi siapa? Kelompok-kelompok yang mengingkari itu. Sebagiannya seperti Mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur. Di antara mereka juga dari kalangan orang-orang yang sesat ada yang mengingkari adanya hisab, ya, timbangan. Karena ngapain harus ditimbang? Allah kan Maha tahu. Ya enggak? Itu maksud mereka. Kata mereka, Allah kan Maha tahu, ngapain harus ditimbang-timbang? Kan Allah pasti tahu orang ini yang beratnya apa, yang buruk apa yang baik. Kan timbangan itu menghitung antara berat
buruk kan, antara berat dan ringan atau antara buruk dan baik. Nah, Allah kan sudah tahu, ngapain lagi ditimbang. Nah, ini alasan mereka mengingkari adanya hisab. Ayakunu minal muhtadin, ay ulaika humul muhtadun, yaitu mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa kullu asa minallahi fahiya wajibatun. Maka setiap apa yang Allah kehendaki, ya, setiap apa yang diinginkan dari Allah, maka pasti wajib. Wajib apa? Wajib pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak itu pasti terjadi. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini, lamma nafa ta'ala amaratal masajidil ma'nawiyyati bil ibadah 'anil musyrikina fil ayati allati qablaha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan kemakmuran masjid secara maknawi, ya, dengan ibadah dari kaum musyrikin di dalam ayat sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Jadi kalau ada orang diundang misalkan dari kalangan orang-orang kafir, diundang ke masjid untuk hadir ibadah dan seterusnya, ini tidak memakmurkan masjid, ya. Ini tidak memakmurkan masjid. Justru tidak boleh, ya, tidak boleh. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna asbata fi hadhil ayah imarataha, imaratuha, wazannya fi'alah, ya. Imarataha bil ibadah lil mu'minin alladzina amanu bi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam ayat ini juga cara kita memakmurkan masjid adalah dengan ibadah. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Jadi imannya dengan hatinya, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, termasuk atau syarat rukun dari beriman adalah al-qalb, ya, al-yaqin. Wa amalu bi jawarihim, dan beramal dengan jawarih, ini juga rukun kedua. Amalan termasuk dari keimanan. Wa dawamu ala iqamis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, dan senantiasa mendirikan salat dengan rukun, kewajiban dan sunah-sunahnya. Wa atu zakata mustahiqiha, dan mereka memberi wa'utu, dan diberikan wa'utu az-zakata mustahiqiha, atau a'tu, ya, bacanya, dan mereka memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Wa akhlasu lillahi al-khasyata wa hiyal makhafatu wal haibah, dan mereka memurnikan bagi Allah rasa takut, ya, al-khasyah wa hiyal makhafa wal haibah, ya, sama, ya, maknanya, ya. Tapi munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fiha wujuba ikhlasil khasyah ay al-khaufa wal haibah allati hiya asasul ibadati lillahi wahdah. Bahwa di dalam ayat ini terdapat wajib mengikhlaskan al-khasyah, rasa khawatir, rasa takut, ya, yang merupakan sumber atau pondasi ibadah kepada Allah semata. Kebanyakan orang, ya, keluar dari jalur yang benar, mungkin masuk ke dalam agama kafir, itu karena apa? Karena rasa takut. Di antaranya yang paling besar adalah takut kemiskinan, kefakiran. Antum lihat, ya, orang-orang yang tipis imannya, yang mungkin dia tidak memperdalam agama Islam, menikah dengan apa? Dengan suaminya, misalkan non muslim, ya, kaya, akhirnya apa? Ikut agama suaminya ada, ya. Barakallahu fikum, ya, seperti misalkan, ya, saudara dari istri ana ada juga yang seperti itu, ya. Jadi suaminya Kristen, istrinya pun ikut masuk ke agama Kristen, ya, karena mungkin rasa takut terhadap apa? Kefakiran. Yang ngelamar adalah orang kaya walaupun Kristen, sudah, ya. Nah, ini makanya apa? Sumber dari seseorang itu menegakkan ibadah kepada Allah adalah rasa takut, dan rasa takut itu tumbuh dengan apa? Dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak mungkin takut. Makanya Allah katakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Maksudnya apa? Orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu gimana mau takut? Baik, ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat ini, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdah. Wajib mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah semata.
Ats-tsaniyah, dan yang dimaksud di sini apa? Rasa takut tadi ya, ibadah ya. Ats-tsaniyah anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Bahwasanya kesyirikan itu tidak akan bermanfaat bersamanya amalan. Orang kalau misalkan bersedekah, salat, puasa, haji, umroh, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat amalannya. Ya. Ats-tsalisa anna imarata al-masajidi innama takunu bit-ta'ati wal 'amali shalih la bimujarradil bina. Bahwasanya memakmurkan masjid itu terjadi dengan mentaati, ketaatan, melakukan ketaatan di dalamnya, beramal soleh, bukan sebatas membangun saja. Masjid diperindah, ya, masjid dihiasi, masjid dimegahi, tapi apa? Tapi yang sholat sedikit misalkan, ya, yang sholat apa namanya, barakallahu fikum, yang memakmurkan masjid itu bahkan tidak ada. Paling tidak imam sama apa? Sama marbot misalkan berdua. Nah, ini yang terjadi. Ya. Bukan itu tujuan masjid dibangun, tapi untuk apa? Untuk ketakwaan. Ar-rabi' al-hasu 'ala imaratil masajid hissiyan wa ma'nawiyan. Motivasi untuk memakmurkan masjid secara hissi. Ya, secara fisik ya. Seperti apa? Seperti kita sapu, ya, dibersihkan, dirawat. Ya, makanya barakallahu fikum di antara keutamaan marbot atau yang jagain masjid itu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu, beliau marah dengan para sahabat ya, tatkala ada seorang perempuan yang suka membersihkan masjid meninggal dan Nabi tidak diberitahu tentang meninggalnya. Tahu-tahu Nabi mencari, ternyata sudah dikubur, ya, sudah meninggal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, memarahi para sahabat dan memerintahkan untuk ditunjukkan kuburannya, sehingga beliau pun sholat mayit di atas kuburan tersebut. Ya, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya. Sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai hujah tentang bolehnya sholat menyolati mayit, ya, di atas kuburannya, ya, bagi siapa yang belum menyolati. Ya. Taib. Ya, kalau kita pikir-pikir kan selesai, sholat itu kan fardu kifayah. Sholat mayit kan fardu kifayah, sudah diselesaikan oleh para sahabat dan dikubur. Nah, kenapa Nabi SAW harus marah dan kemudian mencari apa kuburannya? Ini menunjukkan apa? Nabi SAW memuliakan, karena disebutkan di dalam riwayat itu, ya, seakan-akan itu para sahabat sagruha. Jadi apa namanya, menganggap remeh perkaranya, ya, karena mungkin karena marbot dan seterusnya, mungkin ya karena orang biasa, ya. Jadi dianggap remeh. Tapi ini manusiawi ya, manusiawi. Ya, maksud beliau mungkin tidak seperti itu, mereka, yaitu para sahabat tidak menyombongkan diri, enggak. Ya, nganggapnya mungkin Nabi sibuk, ya, banyak urusan mungkin kan. Ya sudah, kita aja yang menyelesaikan. Taib. Wa ma'nawiyan, secara ma'nawi. Maksudnya apa? Dengan ketaatan. Ya. Setelah kita bersihkan, setelah kita hiasi, setelah kita urus fisiknya masjid tersebut, kita juga apa? Urus secara maknawi. Ada sebagian orang yang memang luar biasa ya. Dan kalau misalkan ngurus fisik itu semangat dia, ada. Yang ngurus fisiknya semangat deh. Sampai dia mungkin yang membelikan salonnya, ya, dia juga yang memberikan donasi untuk ini dan itu. Tapi untuk memakmurkan secara maknawi dengan ketaatan itu agak malas. Ya. Dan ada juga sebaliknya ya, orang senang cuman memakmurkan dari maknawinya saja, tapi untuk merawatnya malas. Ada juga yang tidak merawat secara fisik, tidak juga merawat secara maknawi. Nah, ini orang yang paling parah. Kecuali apa? Merusak. Ya. Ada kalau di kampung-kampung, anak-anak itu ada grup ya, grup masjid di rumah lah di sana. Itu sedikit yang sholat dan yang perhatian kepada masjid, yang memakmurkan secara fisik dan juga maknawi, ada satu orang dua orang. Ada juga yang enggak memakmurkan secara fisik dan maknawi, yang ada ngerusak. Tahu-tahu keran rusak, ya. Tahu-tahu apa namanya, pengumuman dicopot. Nah, yang seperti ini nih. Nah, ini salah satu orang yang tipis imannya, ya. Sudah tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau juga memakmurkan secara maknawi, justru malah merusak. Ya. Orang-orang yang seperti ini nih, ya, itu sifatnya orang-orang munafik gitu. Taib. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu',
Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillah. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan. Ya, lemahnya keyakinan kepada Allah. Ya, lemahnya keyakinan kepada janji Allah, kepada hukuman Allah. Apa itu? An turdiyan nasa bi sakhatillah. Engkau berupaya membuat manusia ridho, tapi dengan cara membuat Allah murka. Paham di sini? Jadi antum mengikuti keinginan kehendak manusia, tapi apa? Tapi dengan cara kemaksiatan. Walaupun maksiat yang diperintahkan, laju dia lakukan, ya. Terus dia lakukan. Selama apa? Selama orang tadi suka. Nah, ini hati-hati ya. Ini termasuk lemahnya keimanan. Jadi apa? Dia nurutin apa? Nurutin orang yang dia cinta dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk apa? Lemahnya keimanan. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kita ini. Ini bukan hanya untuk orang yang awam yang nggak punya ilmu, bahkan orang yang punya ilmu sendiri ya. Ya. Keimanan itu apa? Ya, keimanan itu memang sumbernya adalah ilmu. Tapi catatannya adalah diamalkan. Kalau nggak diamalkan sekedar ilmu, gimana imannya akan kuat? Wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka manusia-manusia tadi dikarenakan di atas rizki Allah, ya, dikarenakan di atas rizki Allah. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela mereka terhadap sesuatu yang Allah tidak memberimu hal tersebut. Ada orang misalkan barakallahu fikum punya apa? Punya mobil, punya harta, punya tabungan, punya jabatan, antum benci. Kenapa? Karena Allah beri itu kepada mereka. Ya. Artinya apa? Hasad dan dengki. Solusinya apa? Kata Abu Darda, solusinya ingat mati. Abu Darda mengatakan, man aktsara dzikral mauti fa qalla hasaduhu wa qalla farhuhu. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan sedikit hasadnya, dengkinya. Orang punya apapun dia mikirnya bakal ditinggal juga. Ya, walaupun itu aku yang punya, bakal juga ditinggal. Ya. Sedikit hasad dengkinya, ingat mati. Dan orang mati itu tidak mengenal umur. Ya, jadi jangan anggap si Rifki, wah anak sehat ini, anak baru 13 tahun, masih lama matinya. Nabi mengatakan min iqtirabis saati, termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah antut takhadha al masajidu turuqan, masjid dibuat menjadi jalan-jalan. Wa an yadhhara mautul faja'ah, dan sudah nampak mati tiba-tiba. Ya, orang lagi ngopi mati, orang lagi nyanyi mati, orang lagi benerin ban mati, orang lagi bener sepeda mati, ya enggak? Orang lagi mau safar meledak ininya, pesawatnya, mautul faja'ah, tiba-tiba mati. Ya. Orang ketabrak lalat mati. Nah. Ini namanya mautul faja'ah. Dan itu sudah terjadi, ya enggak? Banyak orang mati seperti itu. Kalau antum lihat ada ya, orang lagi nyanyi, ya, tahu mati dia. Lagi di atas panggung tahu mati. Nah, itu namanya mautul faja'ah. Dan mautul faja'ah kata Rasulullah SAW, rahmatun lil mu'minin, rahmat untuk orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mati tiba-tiba dalam kondisi enak. Ya, lagi ibadah, lagi imannya kuat, mati, selesai. Tapi kalau matinya harus sakit dulu, berarti kan dia merasakan rasa sakit dulu, menyusahkan orang lain dulu, kan itu kan, ngabisin duit dulu dan seterusnya. Kan kalau bagi orang yang beriman itu sesuatu yang apa? Yang menyakitkan. Tapi kalau tiba-tiba mati, orang lagi sholat tiba-tiba mati, sudah. Rahmatun lil mu'minin, rahmat, ya. Dan mautul faj'ah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdzatu asifin lil fajir. Tapi kalau mati tiba-tiba itu adalah pencabutan nyawa yang disesali oleh orang-orang yang berdosa. Ya. Kalau orang mati tiba-tiba belum sempat taubat, menyesal dia. Jadi jangan anggap remeh ya. Taib. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin.
Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak ada yang menariknya. Orang yang semangat, antum misalkan kerjanya 24 jam, kalau kalau ditakdirkan segitu rezekinya nggak bakal nambah. Ya. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak akan dicegah oleh orang yang membenci. Ya. Kalau Allah sudah takdirkan antum mendapatkan rezeki, siapapun yang menghalangi maka tidak akan bisa. Nggak usah takut. Ya. Apa yang antum dapat itu rezeki antum. Du'fa atau du'fa bidhammi ad-daddi wa fathiha diddul quwwati was-sihah. Bisa dibaca du'fa atau du'fa, atau mungkin du'fa dengan mendhamma dad atau empatannya. Kebalikan dari kekuatan dan kesehatan. Al-yaqinu diddu syakki. Yakin itu adalah kebalikan dari syak, keraguan. Huwa kamalul iman. Ya. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Yakin antum terhadap balasan Allah, ya. Jangan takut. Ya. Tidak usah antum merangkai suatu kemaksiatan, berprinsip dengan prinsip yang salah untuk mengejar sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Dibilang apa? Hirsu harisin. Walaupun antum semangat sekali untuk mengejar apa yang antum ciptakan, kalau Allah tidak takdirkan nggak mungkin antum dapat. Sebaliknya, semuanya benci sama antum, Allah takdirkan antum dapati, antum akan dapatkan. Tayyib. Turdin nasa bisakhatillah. Kau membuat manusia ridha dengan apa? Dengan kemurkaan Allah. Ay tu'thiru ridahum ala ridallahi. Engkau membuat mereka ridha di atas apa? Tu'thiru ridahum ala ridallah. Engkau memilih ridhonya mereka dibandingkan ridho kepada Allah. Jangan seperti itu. Apa yang diinginkan orang tua, tapi itu maksiat, antum turuti, itu kan. Kalau punya anak, apa yang diinginkan anak antum misalkan, antum juga turuti, ya. Pasangan misalkan, apa yang diinginkan mereka, antum turuti. Antum membuat mereka ridho memang, supaya mereka itu sampai tambah senang dengan antum. Tapi di atas apa? Kemurkaan Allah, ya. Wa antahmud, dan sejati itu tidak membuat ridha. Kita sudah bahas, ya, bahwasanya rasa cinta yang dibangun di atas perkara dunia itu akan menjadi permusuhan kelak di hari kiamat. Baik dia pasangannya, baik itu anaknya, kelak akan saling menyalahkan, ya. Karena itu sejatinya bukan kita cinta kepada mereka. Kalau kita cinta kepada mereka, kita jaga mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada apa? Neraka. Ya. Tayyib ala rizqillahi ayma wasala minhu ilaik ala aidihim bi an tudhifahu ilaihim wa tansal mun'imal mutafaddila. Yaitu engkau memuji mereka di atas rizki Allah. Artinya apa? Apa yang sampai kepadamu dari Allah Ta'ala melalui tangan-tangan mereka, engkau sematkan nikmat tersebut kepada mereka, ya. Jadi kalau antum dikasih sama mereka misalkan uang, ya, dikasih bantuan dan seterusnya, antum luar biasa, ya, bersyukur, ya, berterima kasihnya. Jazakallahu khairan, diulang lagi. Tapi apa? Lupa dia untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, semakin melakukan ketakwaan kepada Allah. Lupa al-mun'im al-mutafaddil, yang memberi nikmat secara langsung dan juga menyerahkan tadi, mempersilahkan. Paham di sini? Mereka itu sekedar sebab. Adapun yang mengasih itu sebetulnya adalah Allah Ta'ala. Ini kebanyakan kita. Jadi kalau orang ngasih kita, luar biasa, kita puji-puji terus, ya. Kita jaga kalau dia punya aib. Wa tadunnahu ala ma la yu'tikallah, dan kau mencela mereka terhadap sesuatu yang Allah tidak berikan dirimu, engkau dengannya. Ai idza talabathum syai'an atau talabtahum syai'an famana'uka damamtahum ala dzalik. Jika engkau meminta kepada mereka sesuatu, kemudian mereka enggak mau ngasih, ya, maka engkau mencela mereka atas hal tersebut, ya. Contoh misalkan ada orang, ya, si imam misalkan, ya, dia butuh bantuan, minjemlah duit sama si Faza, nggak dikasih sama Faza. Kata Faza mau beli kitab. Langsung si imam kesel kan, marah, murka, ya. Padahal dia nggak dapat itu karena memang takdir dari Allah. Paham di sini?
Jadi apa? Dia mencela faza itu terhadap sesuatu yang Allah tidak berikan kepadanya, karena yang sejati yang memberikan adalah Allah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yubayyin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ma yanbaghi ay yakuna alaihi al-muslimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini sesuatu yang sepantasnya seorang muslim berada di atasnya, yaitu takut hanya kepada Allah. Min quwwati thiqati billah, yaitu percaya kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah taala. Ya. Wa tawakkuli alaihi, tawakal kepada Allah. Dan hijrah itu berlaku ya ikhwan barakallahu fikum. Kalau memang antum itu susah meninggalkan suatu kemaksiatan, meninggalkan suatu dosa, barangkali tempat yang antum sekarang berada di dalamnya itu tempat yang tidak bisa memotivasi antum menjalankan ketaatan dan melarang dari mencegah dari melakukan dosa. Hijrah. Ya. Kalau alasannya adalah takut nanti enggak bakal hidup, enggak bakal dapat rezeki dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum, antum harus percaya kepada Allah taala. Karena Allah syariatkan hijrah. Maka itu syariat Allah. Kita apa? Kita menempuh sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Jangan takut. Ya, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ya. Wa i'tiqadi anna kulla syai'in bi tadbirihi wa masyiatihi, dan meyakini bahwa setiap sesuatu, segala sesuatu itu di bawah urusan Allah dan kehendak Allah. Tidak mungkin antum mendapatkan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Wa min dzalikal asbabu idza syaa Allahu rattaba 'alaiha nataijaha fa'addat al-matluba biha. Di antara hal tersebut adalah sebab-sebab apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala rattaba 'alaiha, akan memberikan kepada sebab tersebut hasilnya. Fa'addat, sehingga sebab tersebut akan menunaikan apa yang diinginkan karena sebab tersebut. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kadang-kala menakdirkan sesuatu dengan sebab, ya, menakdirkan sesuatu dengan sebab. Ya, kadang-kala ada juga Allah menakdirkan sesuatu dengan secara tiba-tiba. Ya. Secara tiba-tiba. Ya, sebagaimana Maryam diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tiba-tiba enggak ada perantara, kan gitu kan. Nah, ada yang melalui sebab, ya. Melalui sebab. Ya, contohnya misalkan kita lagi buntu, tahu-tahu ada orang ngajak kerja, itu kan ada sebab berarti. Ya. Wa in syaa mana'aha min ada'i nata'ijiha, dan jika Allah melarang dari sebab-sebab tersebut, ya, min ada'i nata'ijiha, dari apa? Dari menunaikan hasilnya. Ya, kadang-kala orang sudah nempuh sebab tapi tidak mendapatkan hasil. Ya. Dia misalkan berusaha untuk mendapatkan ikan, akhirnya mancing, akhirnya berburu, akhirnya dan seterusnya, ternyata nggak dapat hasilnya. Kenapa? Itu kan sebab untuk mendapatkan ikan, tapi Allah tidak menakdirkan, ya, maka tidak akan tidak akan didapat ikan tersebut. Wa kullu dzalika raji'un ila Allah fa huwal mahmudu ala as-sarra'i wad-dharra'i wasyiddati war-rakha'i. Dan hal itu semuanya kembali kepada Allah, yaitu sesuatu yang dipuji di atas kesulitan, ya, atau di atas kesenangan dan kesulitan, di atas syiddah kesempitan dan juga kelapangan. Wa hadza huwa kamalul yaqin. Ini adalah kesempurnaan keyakinan. Wa amma man ta'allaqa qalbuhu bin nas, adapun orang yang hatinya bergantung sama manusia. Nah ini, ya, barakallahu fikum. Wa mala ma'al asbabi, ya, fa inna la syai'an min al-khairi ala aydin nas madaha. Jadi dia bergantung hatinya kepada manusia dan condong bersama sebab-sebab. Sekalipun dia dapat sesuatu dari kebaikan melalui perantara manusia, maka dia akan memuji manusia tersebut. Nah, ini kalau orang kecintaannya dibangun di atas dunia. Kalau dapat dia puji, kalau enggak dapat dia murka. Wa in lam yanal muradahu dhammahum wala mahum fa hadza qad da'afa yaqinuhu wa ikhtalla tawakkuluhu 'ala Allah. Tapi kalau dia tidak dapat apa yang diinginkan, maka dia celak mereka, ya, remehkan mereka, maka ini adalah menunjukkan
lemahnya keyakinan dan hilangnya tawakal kepada Allah. Ya, ini banyak ya. Kita bisa rasakan ya. Kita tidak bisa pungkiri. Kita sendiri kadang merasakan. Kalau kita ngomong sama orang kaya itu lembut ya. Ya enggak? Tapi kalau orang gembel kita ngomong sudah. Ya, sampai mungkin diangkat-angkat suara, dibentak-bentak kita ngomong. Kan gitu kan. Nah, itu namanya apa? Kalau kita diberi kita ridho, tapi kalau kita nggak diberi kita murka. Kadang-kala kita ngomong sama orang kaya pun nggak juga diberi sebetulnya. Cuman kita namanya menjilat namanya itu. Ya. Supaya diberi, akhirnya apa? Mengelus-elus dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan apa? Lemahnya keimanan. Ya. Sekali lagi kembali kepada perkara dunia, ya perkara dunia. Wa in lam yanal, summa khatama sallallahu alaihi wasallam al-hadits bima yu'akkidu wa yuwaddihu ma qarrarahu fi awwalihi bi anna al-'ata'a wal man'a yajriyani bi amrillahi wa hasabi hikmatihi wa la yarji'ani ila hirsil 'abdi aw karahatihi. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan sesuatu yang menguatkan dan menjelaskan apa yang telah dia sebutkan di awal-awal, bahwasanya pemberian dan pencegahan itu mengalir dengan perintah Allah sesuai dengan hikmah Allah, dan tidak kembali keduanya kepada semangatnya seorang hamba. Tidak. Ya, antum prinsip apapun, prinsip antum 100% untuk mendapatkan sesuatu, kalau Allah tidak takdirkan tidak. Ya. Atau bencinya manusia. Mereka semuanya benci, ya. Kalau antum mendapatkan, pasti antum akan dapatkan. Kalau Allah takdirkan antum mendapatkan, pasti antum akan mendapatkan. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi wujuba ta'alluqil qalbi billahi. Bahwa di dalam bab ini terdapat wajib bergantung hati kita kepada Allah fi jalbin naf'i, dalam mendatangkan manfaat, ya. Dalam mendapatkan manfaat, wa daf'i dzurri, dan juga menolak mudarat, wa khaufi wa khasyatihi wahdah, dan takut hanya kepada Allah Ta'ala, wa adamil iltifati ilal khalqi, dan tidak menoleh kita kepada makhluk, bidamhin aw dhammin ala ma yahsulu min al-'ata'i wal man'i. Dengan cara apa? Kita memuji atau mencela terhadap sesuatu yang kita hasilkan dari pemberian atau dari pencegahan, ya. Sesuatu yang kita tidak dapatkan. Ya, nggak boleh ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada orang ya, atau kita misalkan tidak mendapatkan, ya, contoh misalkan misalkan si Amri, ya, dibawain makanan jajanan ya sama orang tuanya, misalkan dia bagi-bagi, ternyata si Aulia nggak dapat, kehabisan, ya, nggak usah antum, sudah besok nggak usah lagi si Amri ini disapa lagi, nggak usah disalamin lagi. Nah, berarti antum mencela terhadap takdir Allah, karena Allah menakdirkan antum nggak dapat. Jadi jangan mencela si Amri, ya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan barakallahu fik. Muistafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula wujubu tawakkuli 'ala Allah wa khasyatihi wa talabi rizqi min. Wajib bertawakal kepada Allah dan takut hanya kepadanya, dan juga meminta rizki darinya. Itu wajib ya, meminta rizki dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Atsaniyah itsbatul qada'i wal qadar, menetapkan adanya qada qadar. Wa atsalisa adamul i'timadi 'alal asbab, ya, kita tidak bersandar kepada sebab-sebab, ya. Jadi tidak terlalu bersandar gitu kan. Jadi kalau misalkan dia dapat harta, dapat kenikmatan, dia ngomong, ini karena upayaku, karena kerjaanku, karena kepintaranku. Enggak. Walaupun itu sebab, tapi enggak boleh kita nyandarkan kepada sebab tersebut. Ya, kecuali memang kita niatkan dalam rangka menyandarkan secara sebab, itu pun sebetulnya tidak barakallahu fikum, ya, termasuk sebetulnya kepada syirik kecil, ya, kita sudah bahas kan. Jadi dia mengatakan, ya, misalkan bahasanya misalkan, ya, kalau bukan karena kepintaranku, ya, aku tidak akan mendapatkan ini semua. Kalau dia niatkan itu sebagai sebab, masuknya syirik kecil, ya. Tapi kalau misalkan dia meyakini memang kepintarannya yang menciptakan itu, yang mengadakan itu, maka itu syirik besar. Tapi apa yang benar adalah sandarkan kepada Allah, ya. Kita katakan ini adalah min fadlillahi. Kalau antum amati atau pelajari dari bagaimana Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan kenikmatan berupa dipindahkannya singgahsana Ratu Balkis dari Yaman ke Syam itu, dalam sebelum belum berkedip itu kan, beliau mengatakan qala hadza min rabbi, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani. Iya, kata beliau, ini merupakan keutamaan Rabb. Untuk apa? Untuk mengujiku. Artinya apa?
Artinya ini keutamaan dari Allah, ya. Tatkala antum mendapatkan nikmat itu dari Allah Taala, sama. Ya. Kemungkaran, sesuatu yang tidak kita sukai juga dari Allah Taala. Enggak boleh kita sandarkan kepada selain Allah, walaupun cuma sebabnya saja. Kita katakan, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ini dan itu dengan sebab dengan Allah memberikan sebab kecerdasan dan seterusnya. Ya, itu mungkin lebih masuk, ya. Sebab itu juga Allah sendiri yang memberikan, ya, yang menakdirkan. As-saniyah isbatul qada'i wal qadar, menetapkan qada qadar. As-salisa adamun i'tibari 'alal asbab, kemudian ar-rabi'ah taqdimu ridallahi 'ala ridal makhluk, mendahulukan ridha Allah terhadap ridha makhluk. Ya, thayyib, barakallahu fikum. Naktabi bi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta